Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 576-580. Apa yang kamu lakukan padaku? Yao Sun ingin membentak Jericho Lee, tapi ketika dia sampai di mulutnya, dia hanya bisa merengek. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia sangat khawatir hingga dia tersipu dan lehernya tebal. Dia menatap Jericho Lee dengan tajam, seolah dia ingin memotong-motong 1000 orang. Jericho Lee memandangnya sambil tersenyum, apakah baik untuk memesan titik akupuntur bodoh? Saya beritahu Anda bahwa keterampilan paling dasar dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah mengenali titik akupuntur. Selama Anda telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, pada dasarnya Anda dapat melakukannya itu. Apakah pengobatan barat memiliki cara seperti itu? Wajah Yao Sun bahkan lebih buruk. Dia tidak peduli jika pengobatan barat bisa menunjukkan titik akupuntur. Dia hanya ingin kembali normal. Klik. Pada saat ini, pintu ruang rawat jalan dibuka, He Longyan dan Yang Ping bergegas masuk. Apa yang terjadi? Dia Longyan bertanya. Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Dekan tadi ada di luar. Apakah kamu tidak mendengarnya? Mengapa bertanya ketika kamu tahu? Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini sedang mendengarkan di luar, jadi dia tidak melawan dengan keras. Dia baru saja memesan titik akupuntur bodoh Yao Sun. He Longyan dibuat dengan wajah merah besar, sangat malu, pikirkan betapa kecilnya wajah bocah ini yang tidak memberinya izin untuk tinggal. Dia terbatuk-batuk, dan menemukan Wu di samping Yao Sun ke arahnya. Mau tidak mau leng-leng, dia ini. Aku memesan titik akupuntur bodoh. Yaksue. Terkejut, mereka menoleh dan melihat Yao Sun tidak dapat berbicara. Rasanya seperti memesan titik akupuntur yang bodoh. He Longyan ragu-ragu, buka ikatan titik akupunturnya. Karena dekan sudah buka mulut, sulit bagiku untuk menolak. Lagi pula, itu ahli yang diundang oleh dekan, jadi aku harus memberi muka, cibir Jericho Lee, berjalan ke depan, mengulurkan 2 jari dan membuka titik akupuntur. Dasar bajingan kecil. Yao Sun mulai memarahi tanpa sadar, tapi begitu dia memarahi, dia tertegun, bolehkah aku bicara? Titik akupuntur bodoh semuanya sudah terpecahkan. Tentu saja kamu bisa bicara, kata Jericho Lee dingin sambil memeluk tangannya. Tapi aku sudah menuliskan apa yang baru saja kamu katakan. Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Sekarang keluar dari sini. Seorang magang, melihat ke ahli kardiorespirasi terkenal yang sudah terkenal sejak lama di rumah dan ke luar negeri, dan membuat orang-orang tergila-gila. Ekspresi semua orang sangat indah, mereka tahu temperamen Jericho Lee tidak baik, tetapi tidak berharap begitu berani. Beraninya kamu melepaskanku. Yao Sun sangat marah karena dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kenapa aku harus meminta seseorang untuk menggendongmu keluar? Sikap Jericho Lee sama sekali tidak sopan. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Yao Sun sangat marah sehingga dia menunjuk ke arahnya dan berteriak pada He Longyan, Din He, kamu menghakimiku. Bocah ini berani melepaskanku. Aku ahli sehingga kamu membayar banyak uang. Aku seorang ahli jantung paru terkenal di dalam dan luar negeri. Itukah yang dilakukan rumah sakitmu terhadapku? Ini. He Longyan berada dalam dilema. Awalnya, dia tidak menyukai sifat dan sikap Yao Sun. Saat dia melihat Yao Sun diajar, dia sangat senang. Hanya saja dia mengundang orang tersebut. Kedepannya, ia berencana untuk mendirikan departemen tersendiri untuk meningkatkan reputasi rumah sakit tersebut. Alhasil, saya tidak menyangka Jericho Lee tidak memberikan muka sama sekali dan membuat orang marah. Namun Jericho Lee juga memiliki kemampuan, dan memiliki master yang lebih kuat. Sekarang, dia tidak tahu harus berdiri di pihak mana. Jericho Lee melihat pria ini membuat keributan dan tidak bisa menghilangkannya seperti permen coklat. Udara yang ganas menyembur dari alisnya, dan dia tiba-tiba bersenandung dingin, saya tidak ingin menjadi malu. Sekarang kamu tega mati, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kamu bilang kamu seorang ahli jantung, kan? Baiklah, mari kita bandingkan keterampilan medis. Bandingkan keterampilan jantung dan paru-paru belum lagi Chang Xuande tidak marah, dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Dia benar-benar kesal. Jika bukan karena pria ini atau dokter yang diundang oleh He Longyan, dia akan memotong pria itu menjadi 2 dengan pedang dalam kemarahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan barang semacam ini berkeliaran di depannya begitu lama? Ketika ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Longyan dan yang lainnya tidak menyangka Jericho Lee akan mengajukan permintaan seperti itu, yaitu merobek wajahnya secara menyeluruh. Ketika Yao Sun mendengar permintaan ini, dia tertegun dan langsung terkejut. Oke. Jangan menyesal. Awalnya, dia sedang memikirkan bagaimana cara mengedepankan kompetisi, dan benar-benar terinjak-injak di sisi lain. Tapi dia tidak menyebutkannya. Pihak lain berinisiatif untuk mengemukakannya, sama seperti dia. He Longyan dan yang lainnya khawatir. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chang Xuande di samping mereka. Mereka melihat wajah Chang Xuande tenang dan ekspresinya tidak berfluktuasi. Mereka bertanya-tanya, apakah Chang Xuande peduli dengan omong kosong ini? Di mana mereka tahu, Chang Xuande sendiri juga sangat marah, menghadapi Yao dan Sun lagi dan lagi, tidak tahan untuk melanjutkan.
Karena identitasnya, ia tidak mudah untuk dilawan, dan jika ia berinisiatif untuk mengedepankan kontes tersebut, ia akan kehilangan posisinya. Jericho Lee mengusulkan kontes mana yang terbaik. Menyesal. Kuharap kamu tidak menyesalinya saat itu, karena aku akan membuatmu jatuh ke dalam keterpurukan, dan aku akan mencarimu untuk melunasi rekeningmu. Jericho Lee menunjukkan gadingnya dan mulai mencari cara untuk mengajar. Yao Sun. Gigi tajam dan mulut tajam. Yao Sun bersenandung dingin, menoleh ke arah Helongyan, Presiden He, Anda segera mengatur kompetisinya, saya ingin membuktikan kepada semua orang, yang keterampilan medisnya lebih cemerlang. Pengobatan tradisional Tiongkok itu menipu. Helongyan melihat perkembangan situasi hingga saat ini, tidak dapat berhenti, hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Dia segera memberitahu Yang Ping, Direktur Yang, Anda pergi mengatur 2 pasien kardiopulmoner. Lebih baik menderita penyakit serius. Baiklah. Yang Ping melihat segalanya tidak bisa berakhir, tetapi harus menghubungi orang-orang di rumah sakit besar. Ada banyak orang dan pasien di kota Lusu, namun tidak semuanya adalah pasien jantung paru. Sangat sedikit pasien penyakit jantung paru berat yang memenuhi persyaratan. Setelah banyak pertanyaan, Yang Pincai menghubungi rumah sakit rakyat bahwa ada pasien yang memenuhi persyaratan, dan pasien lain perlu dipindahkan dari kota lain. Pasien sudah diatur, tapi masih perlu sedikit waktu untuk mengatur pemindahannya, lapor Yang Ping dengan keringat di wajahnya. Baiklah, Direktur Yang, kata Chang Xuande dingin. Jericho Lee memandang tuannya, Tuan, kamu tidak perlu melakukannya kali ini, aku akan melakukannya. Chang Xuande bertanya, apakah kamu yakin? Jarum perak bergulir seperti bunga di tangannya, dan Jericho Lee memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Jika saya bahkan tidak bisa memenangkan setengah ember air yang meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, bukankah saya akan mempermalukan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok? Jangan khawatir, saya akan memenangkan kontes. Magang yang baru saja datang ke sekolah kedokteran Xuande untuk belajar. Sekarang dia berada di bagian rawat jalan di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dan merawat setidaknya 100 pasien setiap hari. Ia memiliki pengalaman yang kaya, terutama bimbingan Chang Xuande yang tak kenal lelah, yang membuat keterampilan medisnya berkembang pesat. Apalagi, dia masih memiliki cara untuk menekan bagian bawah kotak dengan ki asli. Apa yang salah dengan ki asli yang tidak dapat disembuhkan? Jika ada, gandakan ki aslinya. Bab 577. Kabar bahwa Jericho Lee akan bersaing dengan Yao Sun, seorang ahli jantung paru ternama, tersebar ke seluruh rumah sakit. Hingga dekan, hingga petugas kebersihan di luar pintu, semuanya sangat gempar. Siapakah Yao Sun? Ia adalah seorang ahli kedokteran terkenal yang sering muncul di jurnal kedokteran bahkan berita TV. Bisa dibilang dialah orang nomor 1. Bagaimana orang seperti itu bisa kehilangan statusnya dan bersaing dengan Jericho Lee? Meskipun Jericho Lee adalah murid Chang Xuande, tidak semua orang di rumah sakit mengetahui berita tersebut. Helongyan telah memblokir berita tersebut sejak lelucon terakhir, jadi tidak banyak orang di rumah sakit yang mengetahui Chang Xuande adalah seorang dokter suci. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang sangat berkuasa telah datang ke bagian rawat jalan, tetapi tidak diketahui sampai sejauh mana. Jericho Lee, apakah kamu benar-benar ingin membandingkan keterampilan medis dengan orang lain? Zhen Zixue terlihat khawatir. Ada apa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Jericho Lee bertanya dengan heran. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kamu tidak tahu kalau dia adalah ahli jantung dan paru yang terkenal di Tiongkok. Setidaknya orang setingkat dia harus menjadi dokter. Tapi, Zhen Zixue tidak berani melanjutkan. Awalnya, dia mengira itu adalah Chang Xuande dan Yao Sun. Dengan keterampilan medis Chang Xuande, menang tidak menjadi masalah, tetapi Jericho Lee akan berbeda. Betapapun jahatnya Jericho Lee, dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang dokter tua yang sudah terkenal sejak lama. Jericho Lee tersenyum dan tidak berbicara. Beberapa hal, katakan saja lagi, orang yang percaya tentu akan percaya, orang yang tidak percaya mengatakannya lebih percuma. Zixue, jangan khawatir. Orang-orang tidak peduli sama sekali. Saat ini, suara Lejia datang dari samping. Jericho Lee mengerutkan kening, ekspresinya menunjukkan sedikit ejekan, bagaimana, tidak dengan Chang Huayun. Singkatnya, Lejia diam seperti memakan lalat. Dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian malam itu di benaknya. Kekuatan luar biasa Jericho Lee telah membuatnya takut sejauh ini. Kemana harus pergi, membuatku jengkel, bagaimana mengakhirinya lo, kata-kata Jericho Lee yang tersembunyi, mengejutkan Lejia dengan keringat dingin. Jericho Lee tidak lagi berbicara dengannya. Setelah beberapa kata dengan Zhen Zixue, dia pergi. Zhen Zixue melihat ke belakang kepergiannya dan wajah putih Lejia. Dia sangat penasaran. Apa yang dilakukan Jericho Lee hingga membuat Lejia begitu ketakutan? 2 jam kemudian, setelah pengaturan transfer yang tergesa-gesa. Pasien sudah diatur dan bisa mulai, Yang Ping mengumumkan setelah memeriksa dengan cermat dan memastikan tidak ada masalah. Chang Xuande melirik pasien tersebut dan berkata dengan dingin, kedua pasien kardiopulmoner ini didiagnosis menderita penyakit jantung koroner dan tuberkulosis paru, serta terdapat beberapa komplikasi lainnya. Saya tidak perlu menjelaskan betapa sulitnya. Jika kamu bertengkar setelahnya, kamu harus memilih pasiennya terlebih dahulu.
Yao Sun merasa kesal di dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan dengungan dingin yang meremehkan. Oke, aku akan memilihnya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia dengan hati-hati memilih dua pasien dan mengambil pasien yang lebih mudah. He Longyan melambaikan tangannya, kirim pasien masing-masing ke bangsal 1 dan bangsal 2. Jika Anda membutuhkan peralatan medis, Anda dapat membuka mulut sesuka hati. Siapapun yang menyembuhkan pasien terlebih dahulu akan menang. Tidak masalah. Yao Sun tidak sabar untuk mengatakan bahwa dia belajar pengobatan kardiopulmoner, dan dia juga seorang ahli. Dia cukup percaya diri dengan pengobatannya sendiri, dan berpikir bahwa dia pasti akan menang. Ekspresi Jericho Lee tenang, ya. Lagi pula dia tidak berpikir dia akan kalah. Di bangsal 2, Jericho Lee dan Chang Xuande memandangi pasien di tempat tidur. Kondisi pasien tidak baik. Dia sudah lama sakit, yang menyebabkan dia menjadi kurus. Di usia 40 tahun, ia terlihat pucat, kurus, dan kuyu, seperti di usia 50 tahun. Batuk. Pasien memiringkan lehernya, terengah-engah, batuk sesekali, dengan suara dahak yang serak, dan ekspresinya sangat nyeri. Tuan, bagaimana menurutmu? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Chang Xuande meliriknya dan berkata, lihatlah penampilanmu. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Apakah kamu perlu bertanya padaku? Tanyakan. Jika saya melakukan kesalahan, saya bisa memperbaikinya sesuai dengan perkataan Master. Licin. Chang Xuande berkata sambil tersenyum, baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Ayo kita lakukan sekarang. Jangan khawatir, berani untuk menyembuhkan. Jika ada kesalahan, saya akan memperbaikinya untuk Anda. Kasus seperti itu jarang terjadi. Ini adalah kesempatan belajar yang langka. Anda harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Baiklah. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan suasana hatinya, dan mulai membuat diagnosis dasar. Meski hasil diagnosis telah diberikan dalam rekam medis, namun menurut Jericho Lee, diagnosis tersebut terlalu umum dan mungkin tidak sepenuhnya akurat, serta beberapa penyakit mungkin terlewatkan. Kondisi pasien sangat serius sehingga akan menimbulkan banyak komplikasi. Siapa yang tahu berapa banyak komplikasi yang dia alami? Jika ada yang terlewat, dapat mengakibatkan kegagalan pengobatan, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Jadi Jericho Lee merasa bahwa dia harus membuat diagnosis sendiri sebelum dia bisa yakin. 3 jari di pergelangan tangan pasien, Qi perlahan meluap dari ujung jari, menyerang tubuh pasien, dan mulai menjelajah sepanjang tendon. Ginjal-ginjal kekurangan air dan Qi. Tampaknya inilah akar dari kulitnya yang kuning. Penyakit jantung koroner, aritmia, sudah sakit setidaknya selama 3 tahun. Paru-paru, erosi tuberkulosis, sebagian dari menghitamnya, sepertinya disebabkan oleh rokok, bukan debu paru-paru. Tidak, di paru-paru kiri atas, ada sedikit debu, pneumokoniosis. Sedikit demi sedikit, Jericho Lee mengamati kondisi fisik pasien dengan tertib cara dan memahami semua gejala dengan jelas. 5 menit kemudian, dia membuka matanya. Bagaimana kabarmu? Chang Xuande bertanya sambil tersenyum. Ini lebih rumit daripada apa yang tertulis dalam rekam medis. Bicaralah. Pertama-tama, dia menderita penyakit jantung koroner dan aritmia pada jantungnya. Disimpulkan bahwa ia memiliki sejarah setidaknya 3 tahun. Kedua, paru-parunya tidak hanya TBC, ia juga memiliki kebiasaan merokok yang memperparah TBC dan pneumokoniosis, yang seharusnya terkait dengan pekerjaannya. Tidak ada kesalahan. TBC yang dideritanya disebabkan oleh pneumokoniosis. Saya juga menemukan bahwa air ginjalnya telah habis dan Qi ginjalnya tidak mencukupi. Mendengar ini, mata Chang Xuande bersinar terang, maka penilaian terakhirmu adalah dia kekurangan Qi ginjal jangka panjang, menyebabkan kelemahan fisik, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan yang lebih berbahaya, menghirup debu yang menyebabkan tuberkulosis. Penyakit jantung koroner seharusnya menjadi penyakit genetiknya. Jericho Lee memberikan diagnosanya. Chang Xuande mengangguk puas, kalau begitu kamu harus mulai mengobati sesuai dengan pengobatan yang kamu inginkan. Jericho Lee mengeluarkan jarum perak dan segera menghilangkan racunnya. Setelah itu, jarum pelindung jantung turun. Dengan cepat, diikuti oleh jarum Kikishisan, jarum Mingyuan dan jarum Kixing Meihua. Dia telah menggunakan teknik tusuk jarum ini dengan sempurna, jadi tidak ada halangan dalam penerapannya. Dengan berkah Qi sejati, kekuatan metode akupuntur ini menjadi 2 kali lipat, dan luar biasa efek terapeutik diberikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ekspresi nyeri di wajah pasien hilang, Qi lancar dan nyaman, mengeluarkan dahak yang tersangkut di tenggorokan, lalu perlahan tertidur di masa lalu. Setengah jam kemudian, Chang Xuande memberikan pemeriksaan sederhana kepada pasien, dengan senyum puas di wajahnya, sangat bagus. Efek pengobatannya lebih baik dari yang saya kira. Menurut kecepatan ini, paling lama dalam 2 atau 3 jam, dia TBC bisa sembuh total, Qi ginjalnya bisa diatur, bahkan penyakit jantung koronernya bisa stabil. Jericho Lee, bagaimana caranya? Bab 578. Ini. Jericho Lee ragu-ragu dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat ini, Chang Xuande berkata dengan aneh, apakah ini ada hubungannya dengan Qi yang kamu katakan sebelumnya? Jericho Lee ragu-ragu selama beberapa detik dan menganggukkan kepalanya.
Wajah Chang Xuande menunjukkan ekspresi seperti itu, terkejut, dan tiba-tiba menyadari, seolah-olah dia memahami banyak hal. Tidak heran, begitulah. Saya akan mengatakan mengapa efek pengobatan akupuntur Anda begitu baik. Ternyata ki internal dan ki sejati dalam buku kedokteran kuno benar-benar ada. Guru, apakah Anda tahu ki sejati? Tentu saja. Berapa banyak mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak mengetahui ki? Segala macam teori pengobatan tradisional Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari satu ki. Tapi saya mengetahuinya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa zaman dahulu dapat memadatkan ki khusus di dalam tubuh, yang dapat meningkatkan efek perawatan medis. Nenek moyang saya tidak menipu. Chang Xuande menghela nafas dan menghela nafas. Tiba-tiba dia mengubah pandangannya. Biarkan aku melihat kemarahanmu lagi. Sejujurnya, untuk pengobatan tradisional Tiongkok, ki sangat tergila-gila. Lagi pula, pengobatan tradisional Tiongkok dengan ki berarti pencapaian tak terbatas di masa depan. Jericho Lee melakukan backhand sebuah lagu, aliran udara di tangannya melonjak, agar Chang Xuande dapat melihatnya lebih jelasnya, dia mengambil gulungan kain kasa. Di udara, kain kasa itu melayang tepat di atas telapak tangannya, seolah-olah ada kipas di bawah, meniup kain kasa ke udara tanpa jatuh. Mata Chang Xuande berbinar, Tuhan. Sungguh sangat marah. Mari kita santai saja. Jari-jari Jericho Lee meringkuk dan kain kasa jatuh. Jericho Lee, kapan kamu memiliki roh ini? Chang Xuande bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin saat itulah aku datang ke sekolah kedokteran. Meskipun dia mulai berlatih seni bela diri ketika dia masih muda. Dikeluarkan dari Universitas Kedokteran, dia benar-benar mulai berlatih seni bela diri ketika dia memasuki masa pelatihan ki dan menjadi tripod dewa. Saat itu, dia baru saja tiba di sekolah kedokteran Xuande. Pantas saja kehendak surga, itu kehendak surga Chang Xuande tidak hanya dipenuhi haru, tapi juga sedikit beruntung. Mungkin Tuhan merasa kasihan padanya dan mengiriminya seorang jenius. Namun, di masa depan, kamu harus berhati-hati dalam menunjukkan kehadiranmu di depan orang luar dan berhati-hati agar tidak diperhitungkan oleh orang lain. Senang setelahnya, Chang Xuande tidak lupa mengingatkan Jericho Lee. Jericho Lee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Karena saya dapat memadatkan ki saya yang sebenarnya, saya memiliki kemampuan untuk melindungi hidup saya. Di Luzu, tidak ada yang bisa menyakitiku. Yah, kamu tahu, aman saja. Saat ini, koridor di luar bangsal. He Longyan dan yang lainnya berjalan mondar-mandir. Mereka begitu cemas sehingga mereka berputar-putar. Sudah hampir jam 12 siang, dan mereka berjaga di sini tanpa makan. Bukannya mereka tidak lapar, mereka sedang tidak mood untuk makan. Sejak Jericho Lee dan Chang Xuande memasuki bangsal hingga sekarang, tidak ada pergerakan di dalam. Orang-orang tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi, tapi mereka sedang terburu-buru. Namun di bangsal 1, Yao Sun terus mengarahkan orang untuk memindahkan peralatan medis, seperti orang tua. Dia tidak merasa malu untuk mengarahkan orang. Jika kamu masuk dan membantuku, sebaiknya kamu memanggil asistenku. Jangan pindahkan barang tanpa perintahku. Suara mendesing Yao Sun terdengar di bangsal. Dia memiliki banyak peralatan medis untuk dipersiapkan. Butuh waktu 1 jam baginya untuk bersiap-siap. Dia memandang rendah para dokter di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok dari lubuk hatinya. Dia mengira mereka hanyalah sekelompok belalang, sekelompok dokter liar yang mencari ketenaran dan reputasi. Jadi ketika dia sedang memegang komando, dia sengaja meninggikan nada suaranya dan memarahi mereka jika dia bisa. Wajahnya yang suka memerintah agak jelek. Melihat makanan telah tiba, He Longyan ragu-ragu dan menyapa Yao Sun, Dokter Yao, sudah waktunya makan malam. Apakah Anda ingin pergi ke kantin rumah sakit atau membiarkan orang membawakan makanan ke sini? Yao Sun Tou tidak menjawab, dan dia terlihat sangat sombong. Semua orang kesal. He Longyan tidak bisa menahan cemberutnya. Dia bertanya-tanya apakah dia yang mengundang orang yang salah. Apakah orang yang tidak bermoral seperti itu benar-benar ahli berwibawa dengan keterampilan medis yang hebat? Din, bagaimana sikapnya? Yang Ping merasa tidak puas. Ya, ini terlalu banyak. Lihatlah apa yang mereka katakan. Jika Anda tidak makan, Anda tidak akan makan. Apakah Anda perlu mengguncang wajah kami? Saat kita bertanya padanya, Tang Zhan sangat marah dengan janggut dan matanya. Lupakan saja, katakan saja beberapa patah kata, dia Longyan mengerutkan kening, berpikir bahwa dia akan dengan hati-hati mempertimbangkan untuk mempekerjakan Yao Sun. Ah, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Chang. Semuanya terserah sekarang. Tidak ada gerakan. Benar-benar mengkhawatirkan. Seorang dokter sedang terburu-buru. Yang Ping memandangnya dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Apakah Anda masih tidak percaya pada keterampilan medis Master Chang? Saya percaya pada Master Chang, tapi itu muridnya. Ini tidak sama. Apa bedanya? Saya percaya pada Jericho Lee. Yang Ping berkata sambil tersenyum. Klik. Pintu bangsal 2 tiba-tiba terbuka. Chang Xuande dan Jericho Lee keluar dari dalam. Mereka tercengang saat melihat kerumunan orang di koridor. Apa yang kalian lakukan di sekitar sini? Jangan bilang kalian sedang menunggu kabar kami. Penonton merasa malu dan sulit menjawab. Chang Xuande terdiam. Kamu benar-benar menunggu kami. Kamu benar-benar punya waktu luang.
Baiklah, ayo pergi. Aku tidak tahu. Kupikir kamu tidak melakukan apa-apa. Yang Ping berkata sambil tersenyum, sekarang sudah siang. Lumayan. Sebentar. Tuan Chang, apakah Anda akan pergi ke kantin atau haruskah saya mengantarkan makanan? Ini tengah hari. Chang Xuande melihat ke waktu. Tak disangka, sudah hampir jam 12 dalam sekejap mata. Segera sambil menepuk keningnya, dia begitu sibuk sehingga dia tidak punya konsep waktu. Jangan repot-repot. Ayo pergi ke kantin bersama. Mendengar ini, semua orang menunjukkan senyuman bahagia. Kedengarannya sangat nyaman. Baru saja mereka bertanya pada Yao Sun dengan kata-kata yang sama, tetapi wajah mereka dingin. Sekarang, dibandingkan dengan jawaban Chang Xuande, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Chang Xuande benar-benar ramah dan bisa berbicara lebih baik daripada ayahnya. Nah, ini saat yang tepat bagi kita untuk duduk di meja yang sama bersama. He Longyan tertawa gembira. Apakah kamu punya anggur? Chang Xuande bertanya. Ya, tentu saja. Anggur yang enak dan daging yang enak. Penonton tertawa. Suasananya harmonis. Jericho Lee memandang Gusun dan Meng Ping di sampingnya, kalian berdua harus bergabung dengan kami. Ah, kami. Mereka tertegun. Kamu sudah lama sibuk, tapi menurutku kamu belum makan. Ini hanya dalam perjalanan bersama, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia menyapu sekeliling dan tidak melihat Zhen Zixue. Sepertinya dia seharusnya pergi makan malam sejak lama. Oke, dokter Ni bilang kalian berdua harus belajar bersama. Kami dan makan. Jangan membuat keributan. Oh, bagus. Mereka sedikit tersanjung. Awalnya, mereka berencana untuk makan di kantin sendirian. Mereka tidak pernah berpikir untuk makan malam dengan begitu banyak pemimpin dan master rumah sakit seperti Chang Xuande. Jericho Lee membawa mereka ke sana, itu adalah kejutan yang luar biasa. Bab 579. Begitu orang-orang pergi, koridor menjadi sepi. Kantin, karena banyaknya orang, He Longyan membiarkan stafnya mengatur meja sendirian, agar tetap tenang dan tidak diganggu. Setelah makan setengah dari makanannya, He Longyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Lao Chang, itu. Chang Xuande menatapnya dengan penuh arti, tahan lama. Apakah kamu ingin bertanya, bagaimana situasinya? Pasien yang diambil alih Jericho Lee. Hei, Longyan tertawa dan mengangguk. Biarkan Jericho Lee bicara. Jericho Lee meletakkan sumpitnya, mengeluarkan tisu, menyeka noda minyak di sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, saya telah mendiagnosis ulang kondisi pasien dan memastikan bahwa dia menderita penyakit jantung koroner, aritmia, insufisiensi Ki ginjal, TBC dan penyakit lainnya. Saya menemukan bahwa dia menderita pneumokoniosis dan juga merokok. Seharusnya TBC paru yang disebabkan oleh pneumokoniosis, jadi saya menggunakan akupuntur untuk mengeruk ki dan darahnya. Setelah makan malam, hampir 2 jam kemudian, masalahnya akan hilang menjadi lebih baik. Mendengarkan kata-katanya yang sangat percaya diri, semua orang merasa luar biasa. Tuberkulosis, atau tuberkulosis. Betapa sulitnya mengobati penyakit seperti itu, tidak ada satupun dokter yang hadir yang mengetahui dengan jelas, meskipun ditangani oleh dokter yang merawat dan ahli di RS3A, akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 hari untuk mulai berlaku. Tapi Jericho Lee bilang dia bisa menyembuhkan orang dalam beberapa jam. Membual, kan? Yah, mungkin kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan itu. Aku akan pergi dan melihat setelah makan malam. Melihat itu percaya, Jericho Lee secara alami tahu bahwa orang-orang curiga, tetapi dia tidak marah. Dia tenang dan santai dan terus makan. Pukul 4 sore. Di bangsal kedua, pria parubaya yang terbaring di tempat tidur sudah bangun. Dia duduk dengan tenang di samping tempat tidur, wajahnya kemerahan, nafasnya lancar, dan dia tidak bisa melihat penampakan penyakit sama sekali. Sebaiknya kamu berbaring dan istirahat sebanyak-banyaknya. Ki ginjalmu tidak mencukupi dan tubuhmu lemah. Tulangmu berlubang karena terlalu banyak bekerja. Dan kebiasaan buruk merokok. Singkirkan itu. Jericho Lee memperingatkan dengan serius. Pria itu mengangguk, saya akan mengubahnya. Kali ini, dia hampir kehilangan nyawanya, yang membuatnya takut. Dia secara alami sangat mementingkan kesehatannya dari lubuk hatinya. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Nanti saya kasih resep penyembuhannya. Meski TBC dan penyakit jantung koroner sudah sembuh, kesehatan Anda terlalu buruk. Melihat pasien yang hampir sembuh dan murid magangnya yang percaya diri, Chang Xuande merasa berbeda. Ketika Jericho Lee pertama kali datang ke pusat medis Xuande, dia masih muda, tapi sekarang dia bisa mengurus dirinya sendiri. TBC paru-paru, penyakit jantung koroner, penyakit yang sangat serius, tetapi Jericho Lee sendiri yang menyembuhkan, dari awal hingga akhir, Chang Xuande ketika masternya tidak bermain. Itu luar biasa. Seberapa berbakatkah murid saya? Ini adalah keajaiban dalam sejarah kedokteran. Chang Xuande merasa bangga dan bahagia di dalam hatinya. Dia buru-buru memanggil He Longyan, Presiden He, cepat kemari. Oh, sekarang. Tutup teleponnya, He Longyan sedikit linglung, mengira nada suara Chang tua terdengar sangat bahagia. Apakah Anda benar-benar memberitahu Jericho Lee bahwa pasiennya telah sembuh? Pasti begitu. Dia memahami temperamen Chang Xuande. Chang Xuande tidak bercanda tentang penyakit pasiennya.
Memikirkan hal ini, hati He Longyan mau tidak mau menunjukkan sedikit harapan, jika Jericho Lee benar-benar berhasil, itu benar-benar dapat membuat pengobatan Tiongkok terlihat lama. He Longyan meninggalkan pekerjaannya, keluar dari kantor, dan baru saja bertemu Yang Ping, Direktur Yang, ayo, ikuti saya ke Bangsal 2. Yang Ping terkejut, Tuan Chang, ada kabar? Ya, sepertinya kabar baik. Yang Ping terkejut dan berkata, apakah ini benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Jericho Lee? Ayo kita lihat. Si kecil ini sungguh luar biasa. Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menggosoknya. Semangat beberapa orang keras. Lihat apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Dia sudah lama melihat Yao Sun tidak bahagia, seseorang bisa memberi pelajaran pada Yao Sun, dia terlalu senang. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di Bangsal 2. He Longyan mendorong pintu hingga terbuka dan berteriak, Pak Tua, apakah ada kabar baik? Itu sudah pasti. Chang Xuande menjawab sambil tersenyum. Dia hanya ingin meminta mereka datang dan memeriksa pasiennya. Pintu bangsal pertama di sebelahnya dibuka. Yao Sun keluar dari bangsal dengan senyuman di wajahnya. Wajahnya tetap sombong seperti biasanya. Lubang hidungnya 45 derajat ke langit, seolah tidak ada apapun yang bisa masuk ke matanya. Matanya menyapu sekeliling dan tertuju pada Chang Xuande yang baru saja keluar dari bangsal. Dia berkata sambil mencibir, mengapa kamu keluar? Apakah kamu tidak yakin dan tidak dapat menyembuhkan, jadi menyerahlah. Atau kamu akan meminta Din He untuk membantu kita? Jika aku tidak dapat menyembuhkannya, aku akan melakukannya. Menyerahlah secepat mungkin. Aku akan membuat wajah gemuk dan membuat semua orang malu pada akhirnya. Kata-kata aneh itu mengubah wajah orang. Pikiran orang ini terlalu sempit. Oh. Karena menurutmu kami tidak bisa menyembuhkannya, terserah padamu. Chang Xuande terkekeh dan mengejek, kamu terlihat sangat percaya diri. Menurutku pasti ada kabar baik, kan? Tentu saja. Yao Sun mendengus penuh kemenangan dan memandang He Longyan, Presiden He, pasien yang saya ambil alih baru saja stabil. Menurut rencana perawatan saya, selama operasi sederhana pada penyakit jantung koroner dan pengobatan tuberkulosis paru terus-menerus, pasien dapat sepenuhnya sembuh. Pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Kerumunan itu tercengang dan terkejut, berpikir bahwa meskipun orang ini sombong, dia benar-benar memiliki kemampuan. TBC paru merupakan penyakit pelik yang biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk disembuhkan. Namun, Yao Sun hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan. Bila masih mengidap penyakit lain, terlihat kesehatan jantung dan paru-parunya sangat baik. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia selalu mengeluarkan napas dari lubang hidungnya ketika berbicara dengan orang. Melihat penonton yang tampak terkejut, Yao Sun semakin bangga. Dia meninggikan suaranya dan berkata, oh, jangan kaget, ini hanya level permainan normalku. Lagi pula, aku berspesialisasi dalam bidang kedokteran ini. Aku tidak seperti orang yang suka menyombongkan diri setiap hari. Aku bisa. Bahkan tuberkulosisku tidak bisa disembuhkan dengan meniup titik akupuntur dan tendonku. Aku harus minta bantuan. Aku benar-benar tertawa. Kesombongannya, seolah-olah berbentuk lift, melihat Chang Xuande mau tidak mau. Bodoh sekali melihat hal seperti ini. Jericho Lee terdiam, berpikir bahwa orang ini tidak masuk akal. Iya, kalau ada poinnya, apakah mereka akan sombong dan cuek? Aduh. He Longyan dan Yang Ping juga sangat tidak berdaya. Mereka benar-benar tidak menyangka Yao Sun memiliki kebajikan ini. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa barang seperti itu adalah ahli kardiopulmonal terkenal di Tiongkok. Sungguh menakjubkan. Bagaimana situasinya di sana, Pak Tua? He Longyan memandang Chang Xuande dengan tatapan penuh harapan. Masuk saja dan lihat sendiri, kata Chang Xuande sambil tersenyum dan mengelus janggutnya. Dia bahkan tidak repot-repot memperkenalkan dirinya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengatakannya, itu tidak terlalu mengejutkan seperti yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Bab 580. Jericho Lee berkata dengan tenang dan santai, saya tidak ingin memukul beberapa orang. Saya merawat pasien dan bisa dipulangkan. Penyakitnya sudah sembuh total. Selama dia menyembuhkan kekurangan tubuhnya, tidak akan ada kekambuhan lagi. Sangat terkejut sehingga mereka semua sembuh. Sangat cepat. Mendesis. Yao Sun mencibir tanpa sengaja, nak, apa yang kamu bicarakan dalam mimpimu? Sudah berapa lama? Kurang dari sehari, penyakitnya sudah sembuh. Harus ada batasan untuk menyombongkan diri. Apakah kamu pikir kamu hebat? Dokter kelahiran kembali, dan kamu akan menghilangkan penyakitnya dengan obat. Jericho Lee memeluk tangannya dan menatapnya sambil tersenyum, aku benar-benar ingin menyembuhkannya. Aku bodoh. Yao Sun mencibir dengan jijik, dan berkata dengan dingin, kamu ingin benar-benar sembuh, mulai sekarang aku akui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat. Muncul. Jericho Lee dengan cepat memberinya tepuk tangan, sambil tersenyum memanggil kerumunan, semua orang bisa mendengar, ini yang kamu janjikan. Jika kamu kembali, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yao Sun mengangkat lehernya tinggi-tinggi. Aku harap kamu bisa tegar nanti. Ngomong-ngomong, ingatlah bahwa ketika kamu kalah, kamu harus berbicara di depan semua dokter di rumah sakit bahwa pengobatan tradisional Tiongkok lebih baik daripada pengobatan Barat. Jericho Lee langsung menggali lubang untuknya.
Bagaimanapun, orang ini tidak menitikkan air mata ketika dia tidak melihat peti mati itu. Aku harap kamu tidak menangis saat kalah, nak. Yao Sun mencibir. Melihat penampilan Gayung bersambut mereka, Helongyan dan Yang Ping tidak bisa menahan senyum pahit. Melihat apa yang telah mereka lakukan, yang tidak mereka ketahui adalah mereka mengira mereka adalah dua anak. Jericho Lee berkata sambil tersenyum tipis, tolong atur agar direktur rumah sakit mengeluarkan pasien di bangsal No. 2 dan melakukan pemeriksaan umum, sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa saya curang. Selain itu, beberapa orang tidak akan yakin jika mereka tidak melalui pemeriksaan instrumen ilmiah. Lagi pula, mereka hanya percaya pada instrumen ilmiah. Dia menekankan kata instrumen ilmiah, dan arti lari sangat jelas. Jantung Yao Sun tercekat, namun ia tidak percaya TBC paru-paru dan penyakit jantung koroner bisa disembuhkan dalam waktu setengah hari. Jika Jericho Lee begitu kuat, bukankah Hua Tuo masih hidup? Dari awal hingga akhir, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan di matanya. Di luar negeri, pengobatan tradisional Tiongkok selalu dianggap sebagai ilmu sihir, seni menipu dengan berpura-pura menjadi dewa dan hantu, ilmu semu. Saat ini, orang-orang tersebut masuk ke bangsal 2 dan melihat pasien telah melepas jas nomornya, mengenakan pakaiannya sendiri dan duduk di kepala tempat tidur sambil menonton TV. Melihat seorang dokter datang, dia berkata sambil tersenyum, "Halo, dokter kecil." Dokter kecil. Gelar ini mengejutkan banyak orang. Karena mereka dapat mendengar bahwa nafas ucapan pasien sangat halus dan penuh ki sedang. Ini bukan suara serak dan sesak napas seperti yang dialami penderita TBC kronis dan penyakit jantung koroner. Helongyan dan Yang Ping saling berpandangan. Apakah sudah benar-benar sembuh? Bagaimana perasaanmu sekarang? Helongyan mau tidak mau bertanya. Enak sekali. Aku merasa badanku tidak pernah semulus sekarang. Dadaku tidak sesak sama sekali. Aku merasa segar. Hanya saja aku tidak punya banyak tenaga. Kata pasien sambil tersenyum. Kamu tidak merasa kuat karena baru sembuh dari penyakit serius, dan badanmu masih lemah, jelas Jericho Lee sambil tersenyum. Dia memandang Yao Sun di sampingnya dan berkata sambil mengejek, kamu sebenarnya bisa meninggalkan rumah sakit, tapi sebelum kamu meninggalkan rumah sakit, kamu masih harus menjalani pemeriksaan umum. Kamu tidak tahu, ada yang berjudi bahwa kamu tidak baik. Aku baik-baik saja. Pasien segera meninggikan suaranya. Tubuhnya sendiri lebih tahu daripada orang lain. Saat ini, dia tidak hidup seperti kematian, dan nafasnya tidak lancar. Sekarang seluruh tubuhnya mulus dan semangatnya luar biasa. Dia ingin bangun dari tempat tidur dan berlari beberapa putaran sekarang. Jangan panik, kami akan memeriksanya nanti. Jericho Lee mundur sambil tersenyum. Dialog keduanya sampai ke telinga publik dengan reaksi berbeda-beda. Helongyan dan Yang Ping sangat bersemangat. Sebagai dokter TCM yang sudah tua, dengan sendirinya mereka dapat menilai dari keterampilan dasarnya bahwa pasiennya benar-benar baik. Yao Sun, sebaliknya, mencibir. Dia tidak percaya kebohongan mereka. Mungkinkah mereka aktor? Namun, pasien berulang kali menekankan bahwa dia baik-baik saja, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Yang Ping melangkah maju dan berkata, bisakah Anda bangun sendiri dari tempat tidur? Apakah Anda ingin 2 perawat membantu Anda? Pasien berulang kali melambaikan tangannya, tidak, saya akan melakukannya sendiri. Dia mengenakan mantelnya, melompat dari tempat tidur dan memakai sepatunya. Dia sepertinya tidak membutuhkan bantuan. Ketika mereka sampai di bangsal 1, pasien Yao Sun sedang terbaring di tempat tidur dengan wajah lelah. Mendengar suara langkah kaki, perlahan ia membuka matanya, dokter. Hari ini, perawat memberitahu dia bahwa dokter yang merawatnya bersaing dengan dokter lain untuk mendapatkan keterampilan medis. Siapapun yang sembuh lebih dulu adalah pemenangnya. Hidup dan menendang, seperti 2 kacang polong, dia tahu dia sakit dan dia melihat ke sisi lain, dan dia melihat wajahnya merah dan hidup. Anak muda, kenapa kamu menatapku? Pria paruh baya itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Apakah kamu penasaran kalau aku mengidap penyakit yang sama denganmu, tapi hasilnya aku tidak terlihat sakit sama sekali? Pasien di tempat tidur mengangguk dengan sibuk. Haha, karena penyakitku sudah sembuh. Pengobatan tradisional Tiongkok sungguh luar biasa. Berbeda sekali dengan pengobatan yang aku terima sebelumnya. Apa? Dia berseru tak percaya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak mungkin bukan. Kita sama-sama mengidap penyakit jantung koroner dan tuberkulosis paru. Bagaimana kedua penyakit ini bisa disembuhkan dalam waktu sebulan? Hanya setengah hari. Lalu saya tidak tahu. Lagi pula, saya merasa sangat energik, kata pria paruh baya itu. Yao Sun sangat kesal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menuangkan air dingin ke tubuhnya. Apa yang kamu banggakan? Seandainya orang lain menggunakan penutup untuk membuatmu berpikir kamu baik-baik saja. Aku belum memeriksanya. Siapa yang tahu kalau itu bagus? Lidah bebek yang mati itu keras, dan orang-orang membencinya. Beberapa saat kemudian, pria paruh baya tersebut dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan umum, fungsi paru-paru, fungsi jantung, bahkan beberapa pemeriksaan yang tidak perlu juga gagal. Setelah menunggu selama 2 jam, tiba waktunya pulang kerja, dan semua orang tidak pulang. Hasil pemeriksaan akhirnya keluar. Direktur Yang, ada apa? Helongyan melihat Yang Ping keluar dari kantor dan berlari ke arahnya.
Yang Ping menyerahkan daftar periksa itu ke depan dan berkata sambil tersenyum, Din, tolong lihat sendiri. Jangan terlalu kaget. He Longyan mengulurkan tangannya untuk mengambil daftar itu, tapi Yao Sun menyambarnya, biarkan aku melihatnya. Dia Longyan mengerutkan kening. Itu tidak sopan. Apa, aku tidak percaya dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Hati Yao Sun terasa dingin, dan matanya beralih ke kolom hasil daftar secara acak. Ketika dia melihat dengan jelas kata-kata seperti, tidak ada perbedaan yang jelas, sembuh, negatif, kepalanya menjadi merah dan putih, dan dia tertegun untuk waktu yang lama.